Hai hai hai. Kali ini kita akan membahas tentang peran remaja Kristen dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks keberagaman di Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu masyarakat majemuk? Dan apa peran remaja Kristen yang harus kita lakukan? Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ada 17.504 pulau, 38 provinsi, 718 bahasa daerah di tahun 2010, 1.340 suku bangsa di tanah air, dan 300 kelompok etnis atau suku. Wow, betapa kayanya keberagaman bangsa kita yang tentunya perlu dihargai dan dilestarikan. Contoh mudahnya, keberagaman yang dapat diamati adalah dalam keluarga. Misalnya, orang tua, kakak, dan adik pasti memiliki sifat, perilaku, hobi, serta kompetensi yang berbeda-beda. Dan di lingkungan sekolah, tentunya akan lebih beragam lagi perbedaan yang ditemukan. Misalnya, Bapak Ibu guru dan siswa yang datang dari berbagai suku, agama, dan budaya. Ada 6 agama yang saat ini telah diakui di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kemajemukan ini sering menyebabkan adanya konflik dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Namun, kita orang percaya harus terus berupaya untuk meminimalkan konflik yang terjadi. Perlu diadakannya dialog antar umat beragama dan mematuhi aturan yang sudah ada di negara ini. Karena negara telah menyatakan bahwa semua warga negara diberi kebebasan untuk memilih agama, beribadah sesuai agamanya, serta dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Apabila semua pihak yang berbeda menyadari betapa kemajemukan itu merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, serta menyadari bahwa keberagaman itu juga adalah asalnya dari Tuhan, maka hal ini akan mengurangi terjadinya konflik yang terjadi akibat perbedaan yang ada. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel, yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik sosial, yaitu ras, etnis, dan suku. Kemudian budaya, yaitu kultur, nilai, dan kebiasaan, bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Hampir di seluruh wilayah Indonesia ditempati oleh orang yang berbeda-beda. Hal ini sebenarnya akan menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan pelayanan yang beragam, menjadi kesempatan untuk mengenal berbagai budaya yang ada pada setiap suku atau etnis. Secara umum, masyarakat majemuk merupakan sekumpulan orang-orang atau kelompok yang berbeda dan berbaur menjadi satu, di mana sekumpulan orang-orang atau kelompok tersebut memiliki perbedaan dalam hal agama, bahasa, kebudayaan, pandangan hidup, dan berbeda dari adat istiadatnya. Yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk komuniti-komuniti suku bangsa dengan digunakannya kebangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbedaan dan sosial kemasyarakatan. Namun, alangkah baiknya jika hal itu menjadi kekayaan bagi kita untuk mengenal dan memahami berbagai suku yang ada, sehingga kita menjadi kaya dalam berkomunikasi, meskipun memang tidak sebaiknya dilakukan oleh suku asli yang mempergunakan budaya atau bangsa tersebut. Kira-kira apa ya peran remaja Kristen dalam masyarakat majemuk? Yang pertama adalah membangun solidaritas sosial bagi semua orang. Membangun solidaritas sosial bagi semua orang tidaklah mudah untuk dilakukan. Akan tetapi hal itu bukan menjadi alasan bagi orang percaya untuk tidak melakukannya. Demikian juga dengan remaja Kristen yang harus tetap berperan aktif dalam membangun kebersamaan dalam perbedaan yang ada. Dalam Yohanes 6 ayat 1-15 dijelaskan bahwa mereka yang hadir sudah pasti dari berbagai suku, budaya,
dan latar belakang yang beragam. Akan tetapi, Yesus tetap melayani mereka dan memberikan apa yang sedang dibutuhkan orang banyak itu. Meskipun satu dari muridnya, yaitu Filipus, bersikap pesimis bahwa mereka tidak ada tempat untuk memberi orang banyak itu makan. Akan tetapi, Yesus tetap menunjukkan kepeduliannya dan menyatakan kuasanya akan kebutuhan jasmani manusia. Hingga pada akhirnya, mereka menerima apa yang sedang mereka butuhkan dan bahkan berkelebihan. Hal ini tentu harus menjadi penuntun bagi orang percaya dalam menunjukkan solidaritasnya terhadap sesama pada waktu yang tepat dan tidak membiarkan orang dalam kesusahannya. Yang kedua, aku mengasihi semua orang tanpa perbedaan. Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukannya, memandang sama seperti Tuhan memandangnya. Kasih adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kasih merupakan perasaan yang sanggup membangkitkan daya tarik. Kekristenan selalu identik dengan kasih. Setiap orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, ia harus hidup dalam kasih. Dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1-13, secara khusus membahas tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kata murah hati dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa orang percaya harus suka memberi dan tidak egois untuk semua orang tanpa perbedaan. Sebagaimana Yesus telah mengasihinya tanpa syarat, demikian juga kiranya orang percaya dalam pelayanan terhadap sesama tanpa persyaratan apapun dan berlaku untuk semua orang. Yang ketiga adalah rencanaku dalam menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam masyarakat majemuk. Yang pertama, remaja Kristen sebagai bagian dari bangsa ini yang kelak menjadi generasi penerus, memiliki tanggung jawab dalam pembangunan bangsa, menciptakan kehidupan yang rukun, damai dan harmonis, tidak membiarkan adanya sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua, remaja Kristen diharapkan menjadi motivator khususnya di kalangan remaja dalam mengembangkan kemajemukan dan menghargai sikap toleransi terhadap agama lain. Hal ini sangat penting untuk dibiasakan sejak masih remaja. Ketiga, remaja perlu mengelola pertumbuhan dan perkembangan diri maupun kelompoknya ke arah sikap yang semakin terbuka, namun tetap tidak meninggalkan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Justru akan menunjukkan sikap sebagai orang yang menerima semua orang tanpa membuat perbedaan. Keempat, remaja perlu mengembangkan pemahaman bahwa setiap agama memiliki doktrin masing-masing yang berlaku bagi pemeluknya, namun juga memiliki aspek yang berlaku juga bagi agama lainnya. Misalnya, memperjuangkan hak asasi manusia atau kemanusiaan, keadilan, kejujuran, cinta kasih, kesetaraan, dan menciptakan perdamaian. Pertama, kita dapat belajar bahwa kesetiaan Yesus selalu tertuju kepada Allah, bukan pada institusi dan praktik mapan dari komunitas imannya. Dia memperlihatkan kesetiaan pada Allah ini dengan mengasihi orang lebih daripada mengikuti hukum dan tradisi agamanya. Kedua, kita dapat mempelajari visi Yesus mengenai suatu komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Ini adalah visi yang melampaui komunitas Kristen. Di dalam komunitas yang memiliki hubungan-hubungan yang baru ini, perempuan dan laki-laki, muda dan tua, mereka yang ada di antara kita, dan mereka yang berbeda dari kita, semuanya akan memiliki tempat yang sangat penting. Di masyarakat yang sangat patriarki, di mana perempuan tidak dihargai sebagai manusia yang sama-sama diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan yang berbicara mengenai perempuan yang menemukan harta kerajaan sorga? Dalam Matius 13 ayat 33, kerajaan sorga seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan ke dalam tepung terigu sampai kamir seluruhnya. Dalam Lukas 15 ayat 8-10, kerajaan sorga seperti perempuan mencari dirham yang hilang, yang kemudian mengadakan suatu pesta untuk bersukacita bersama para tetangga setelah ia menemukan dirhamnya. Memang,
Perwujudan komunitas baru di bawah pemerintahan Allah melibatkan orang biasa yang diabaikan, orang yang tidak diakui, dan orang lain di antara kita. Ketiga, dari Yesus kita juga belajar bahwa walaupun identitas merupakan kenyataan sosiologis, ini bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri yang kepadanya segala hal bergantung. Dalam suatu konteks yang sangat majemuk, identitas merupakan hal yang sangat penting. Yesus telah memperlihatkan kepada kita melalui banyak contoh betapa kuat identitas dirinya sebagai orang Yahudi dan Israel. Garis keturunan atau keanggotaan dalam suatu kelompok agama tertentu bukanlah suatu bukti atau jaminan dari sebuah kesetiaan. Namun, banyak orang menggunakan garis keturunan dan juga keanggotaan di gereja-gereja sebagai lencana kesetiaan. Bagi Yesus, identitas sebagai anak-anak Allah adalah karunia Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a. Terlebih lagi, bagi Yesus, identitas sebagai bagian dari keluarga Allah benar-benar didasarkan pada karya-karya kesetiaan, pada kehendak Allah untuk keadilan, dan kebenaran daripada keanggotaan dalam suatu kelompok agama atau keluarga tertentu. Keempat, kita dapat belajar dari Yesus bagaimana dia belajar dari orang lain dan mengizinkan identitas dan nasionalismenya ditentang oleh orang lain yang dia jumpai dalam pelayanannya. Pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria memperlihatkan bagaimana dia menjadi seorang Yahudi yang patriotik, yang secara teguh menghargai arti penting Yerusalem bagi komunitas Yahudi. Akhirnya, dari Yesus kita dapat belajar bahwa melakukan kehendak mencakup suatu kemitraan dengan orang lain, karena tidak satu orang pun dapat melakukan semuanya sendiri. Terdapat kisah menarik dalam Injil Markus 9 ayat 38-40 mengenai bagaimana murid-murid Yesus berhubungan dengan orang lain. Terjadi selama pelayanan Yesus ketika murid Yesus yang laki-laki meminta Yesus untuk mematikan seseorang yang mengusir setan dalam nama Yesus. Kata Yesus, jangan kalian cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Bagaimana seorang di luar kelompok mereka dapat melakukan hal itu? Namun, jawaban sederhana Yesus adalah, barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Ini berarti bahwa siapapun yang melakukan karya pembebasan itu berbagi roh yang sama yang hanya dapat datang dari Allah. Dalam kitab Lukas 6 ayat 27-36, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Dasar firman Tuhan cukup jelas disampaikan Yesus bagi kita untuk melayani semua orang sebagai bukti kasih kita terhadap semua orang. Bahkan yang berlaku jahat sekalipun Yesus ajarkan untuk tetap mendoakan, bahkan memberkati. Sangat berbeda memang dengan pola hidup orang lain pada umumnya, akan tetapi Yesus menegaskan pengajarannya. Memberi, menolong, dan melayani kebutuhan orang lain tanpa mengharapkan balasan, inilah wujud kasih yang harus dilakukan pengikut Kristus. Hendaklah kalian murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah ciri khas pelayanan orang Kristen di tengah-tengah dunia yang serba menguntungkan bagi dirinya sendiri. Mari lakukan dengan segenap hati, maka upahmu besar di surga. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Shalom.